Halo teman-teman, kita dari kelompok 1. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang sistem respirasi. Sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Saya Ciko Artanami, absen 8. Saya Viku Bajra Samudra, nomor absen 10. Saya Sirli Galukinasi, absen 26. Saya Stephanie Aurelia, absen 27. Saya Talita Putri Adiaksa Anajem, absen 28. Mari simak penjelasan kita sebagai berikut. Isi materi. Pertama, pengertian. Kedua, organ respirasi. Yang ketiga, mekanisme respirasi. Yang keempat, ada volume dan kapasitas paru-paru. Yang kelima, gangguan sistem respirasi. Dan yang terakhir, yang nomor 6, bagaimana cara merawat organ. Pengertian respirasi. Respirasi adalah proses biologis di mana organisme mengubah energi yang tersimpan dalam molekul organik atau seperti glukosa menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel, yaitu dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP. Proses ini penting untuk mendukung aktivitas seluler seperti pertumbuhan, perbaikan, dan fungsi metabolisme lainnya. Respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang memerlukan oksigen. Respirasi anaerob yang tidak memerlukan oksigen. Contohnya kayak fermentasi. Pernafasan oksigen langsung berdifusi melalui seluruh permukaan kulit. Contohnya cacing tanah dan protozoa. Pernafasan tidak langsung, pertukaran gas terjadi di dalam tubuh. Contohnya pernafasan pada manusia dan hewan vertebrata. Fungsi respirasi. Yang pertama, mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, jalur pengeluaran air dan panas. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan asam basa. Yang keempat, membantu berbicara dan menyanyi. Yang terakhir, yang kelima, sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Selanjutnya ada organ-organ sistem respirasi. Yang pertama ada hidung. Hidung menjadi organ pernapasan pertama yang kemudian menjadi jalan masuk udara menuju organ respirasi lainnya. Hidung juga memiliki lapisan rambut halus yang akan berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang dihirup. Oleh sebab itu, udara yang masuk ke area paru-paru menjadi lebih bersih. Yang kedua ada faring. Faring atau tenggorokan di bagian atas merupakan tabung yang ada pada area belakang mulut dan hidung. Faring kemudian menghubungkan mulut serta hidung ke trakea. Adapun fungsi faring diantaranya menyalurkan aliran udara dari mulut dan hidung ke trakea. Yang ketiga ada epiglotis. Epiglotis adalah lipatan tulang rawan yang ada di belakang lidah, tepatnya berada di atas laring atau kotak suara. Organ ini yang nantinya akan terbuka saat bernapas menyerupai katup. Saat terbuka, udara kemudian akan masuk ke laring dan menuju paru-paru. Namun saat makan, epiglotis akan menutup. Hal ini bertujuan untuk mencegah makanan serta minuman masuk ke saluran pernapasan yang menyebabkan tersedak. Yang keempat ada laring. Laring terletak di persimpangan saluran pasing yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka di saat bernapas dan menutup di saat menghasilkan suara. Saat bernapas, udara kemudian akan mengalir lewat dua pita suara yang berhimpitan sehingga akan menghasilkan getaran. Adapun munculnya getaran inilah yang nantinya akan menghasilkan suara saat bicara. Yang kelima ada trakea. Trakea sebagai batang tenggorokan memiliki fungsi berupa mengalirkan udara dari paru-paru serta menuju area paru-paru. Organ ini juga memiliki bentuk yang menyerupai tabung yang berongga, lebar, serta menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang keenam ada bronkus. Organ respirasi ini juga memiliki bentuk tabung dengan silia bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang ini kemudian akan membawa dahak, lendir, atau cairan ke atas hingga keluar dari tenggorokan. Fungsi dari lendir atau dahak dalam bronkus sendiri adalah untuk mencegah debu, kuman, serta berbagai zat asing lain masuk ke paru-paru. Laring terletak di persimpangan saluran pasing yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring memiliki dua pita suara yang membuka di saat bernapas dan menutup di saat
menghasilkan suara. Saat bernapas, udara kemudian akan mengalir lewat dua pita suara yang berhimpitan, sehingga akan menghasilkan getaran. Adapun munculnya getaran inilah yang nantinya akan menghasilkan suara saat bicara. Yang ketujuh, ada bronkiolus. Bronkiolus sebagai suatu cabang dari bronkus yang memiliki fungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronkiolus juga memiliki fungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk serta keluar ketika proses pernapasan sedang berlangsung. Yang kedelapan ada paru-paru. Organ penting lainnya dalam suatu sistem respirasi manusia adalah paru-paru. Organ ini berjumlah sepasang serta berada di dalam tulang rusuk. Fungsi paru-paru diantaranya adalah menampung udara yang kaya akan kandungan oksigen dan mengalirkannya ke area pembuluh darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan ada alveolus. Alveolus sebagai suatu kantong kecil dalam paru-paru yang berada di ujung bronkiolus. Adapun fungsi dari alveolus ini adalah sebagai tempat pertukaran oksigen serta karbon dioksida. Pada organ ini juga terdapat kapiler pembuluh darah. Setelah itu alveolus kemudian akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus serta mengalirkannya ke darah. Kemudian karbon dioksida dari sel ini akan mengalir bersama darah menuju alveolus untuk kemudian dihembuskan keluar. Yang terakhir, yaitu yang ke-10 ada diafragma. Diafragma merupakan dinding otot yang kemudian memisahkan area rongga dada dan perut. Saat melakukan respirasi perut, maka diafragma kemudian akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Tidak hanya itu, organ yang satu ini juga akan membantu memperluas paru-paru. Mekanisme pernapasan. Ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Mekanismenya, yang pertama, diafragma kembali relaksasi dan bergerak ke atas ke posisi semula. Yang kedua, otot interkostal eksternal juga relaksi, menyebabkan tulang rusuk turun dan rongga dada mengecil. Volume paru-paru berkurang sehingga tekanan udara di paru-paru, tekanan intrapulmonal menjadi lebih tinggi daripada tekanan atmosfer. Udara keluar dari paru-paru ke lingkungan luar. Inspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Mekanismenya, yang pertama, diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah sehingga rongga dada menjadi lebih besar. Yang kedua, otot interkostal eksternal berkontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat dan rongga dada melebar. Akibatnya, tekanan di udara di dalam paru-paru, tekanan intrapulmonal menjadi lebih rendah daripada tekanan udara luar. Tekanan atmosfer, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernafasan karena perbedaan tekanan. Tipe pernapasan. Yang pertama ada pernapasan dada yang melibatkan otot-otot interkostal, umumnya terjadi saat aktivitas fisik atau bernapas cepat. Yang kedua, pernapasan perut melibatkan diafragma secara dominan, umumnya terjadi saat tubuh sedang rileks. Volume dan kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru terdiri dari 1. Udara tidal atau pernafasan, yaitu volume ketika inspirasi atau ekspirasi kurang dari 1.500 mili. Yang kedua, udara cadangan inspirasi atau komplementer, yaitu volume ketika inspirasi kembali setelah inspirasi kurang dari 1.500 mili. Yang ketiga, udara cadangan ekspirasi atau suplementer, yaitu volume ketika ekspirasi kembali setelah ekspirasi kurang dari 1.500 mili. Yang keempat, udara residu, yaitu volume sisa yang selalu berada dalam paru-paru dan tidak dapat diekspirasikan kurang dari 1.000 mili. Yang kelima, kapasitas inspirasi, yaitu jumlah udara tidal dan cadangan inspirasi kurang dari 2.000 mili. Yang keenam, kapasitas residu fungsional, yaitu jumlah udara residu dan cadangan ekspirasi kurang dari 2.500 mili. Kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimum yang dapat diekspirasikan setelah inspirasi sekuat-kuatnya kira-kira 3.500 mili. Kv sama dengan Vt plus FCI plus VCE, yaitu Kv kapasitas vital
VT volume tidal sama dengan 500 ml, VCI volume cadangan inspirasi sama dengan 1500 ml, lalu VCE volume cadangan ekspirasi 1500 ml. Kapasitas total paru-paru, yaitu jumlah kapasitas vital ditambah udara residu, kira-kira 4000 ml. KTP sama dengan KV plus VR. Keterangan, KTP sama dengan kapasitas total paru-paru. KV sama dengan kapasitas vital sama dengan 3500 ml. VR sama dengan volume residu sama dengan 1000 ml. Gangguan sistem respirasi. Proses respirasi juga akan berjalan dengan tidak lancar atau mengalami gangguan saat terdapat masalah pada sistem pernapasan. Penyebabnya dapat terjadi karena infeksi bakteri, virus, atau berbagai gangguan kesehatan kronis. Beberapa penyakit tersebut diantaranya: yang pertama, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. PPOK merupakan suatu penyakit jangka panjang. Gejalanya kemudian akan memburuk seiring dengan berkembangnya penyakit tersebut. Seringkali masalah pada kesehatan ini terjadi pada seseorang yang aktif merokok atau pada mereka yang memiliki riwayat sebagai perokok. Yang kedua, asma. Sesak napas kemudian menjadi gejala utama dari penyakit asma. Napas berbunyi ataupun mengi dan batu juga dapat muncul saat seseorang terserang asma. Gejala yang muncul dapat berupa gejala ringan atau parah. Oleh karena itu, kamu harus pastikan untuk segera melakukan pengobatan saat mengalami gejala-gejala tersebut. Yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia terjadi karena infeksi yang menyerang alveoli, baik itu disebabkan oleh virus, jamur, maupun bakteri. Bahkan, kondisi ini juga dapat sangat membahayakan bagi seseorang dengan kondisi medis tertentu. Yang keempat ada emfisema. Emfisema merupakan bentuk lain dari penyakit paru kronis yang kemudian ditandai dengan sulitnya seseorang dalam melakukan eksalasi karena kerusakan pada bagian alveoli. Akan tetapi, penyakit yang satu ini belum terdapat obat yang bisa menyembuhkan emfisema. Namun, kamu juga bisa mengurangi tingkat keparahannya dengan cara berhenti merokok atau tidak terkena paparan asap rokok. Selanjutnya adalah bagaimana cara merawat organ. Yang pertama, dengan olahraga rutin. Olahraga dapat meningkatkan sirkulasi darah dan membantu paru-paru menjadi lebih aktif. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi. Makanan yang mengandung vitamin A, C, E, zinc, kalium, selenium, dan magnesium dapat menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang ketiga, menghindari polusi. Polusi udara dapat merusak paru-paru seperti asap kendaraan, asap rokok, dan asap pabrik. Yang keempat, rajin mencuci tangan. Cuci tangan dapat mencegah penularan virus dan bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan. Yang kelima, tidak merokok. Asap rokok dapat merusak jaringan paru-paru dan memicu kanker. Yang keenam, latihan pernapasan. Latihan pernapasan dapat meningkatkan fungsi paru-paru dan mempermudah pertukaran gas. Yang ketujuh, perbanyak minum air mineral. Air mineral dapat melarutkan lendir yang menumpuk di saluran pernapasan. Yang kedelapan adalah vaksinasi. Vaksinasi dapat mencegah penyakit pernapasan seperti influenza, pneumonia, dan tuberkulosis. Dan yang kesembilan adalah rutin periksa kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah penyakit.